Shalom Bapak Ibu semuanya, semangat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita akan mempersiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu semuanya yang berada di rumah, Anda bisa menggantikan tubuh dan darah dengan roti kering, dengan teh manis atau teh tawar atau sirup sebagai simbol, sebagai tubuh dan darah Yesus yang akan kita terima pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, saya ingin memberikan cerita buat Anda dan saya. Suatu hari ada seseorang yang benar-benar kepepet. Dia punya hutang yang banyak dan hutangnya sebenarnya ini jumlahnya nggak seberapa besar. Tapi karena orang ini berhutang dengan rentenir, hutangnya itu bunga berbunga. Dan tibalah saat membayarnya dan orang ini nggak punya uang, Bapak Ibu. Dan suatu hari akhirnya dia berkonsultasi, memutuskan untuk memberanikan diri cerita kepada orang yang menjadi sahabatnya selama ini, yang dengan tulus mau mendengarkan ceritanya. Dia datangilah satu orang terkaya di daerah itu, orang yang sangat disegani dan sangat kaya. Dia cerita bahwa dia punya masalah sehingga rumahnya akan disita. Bahkan tidak tahu disitanya adalah besok pagi pukul 9:30. Lalu dengan rendah hati, orang yang sangat kaya di daerah ini, yang sangat disegani, dia berkata, bolehkah saya dan 2 orang teman saya makan pagi di rumahmu? Lalu si orang yang terlibat hutang ini berbicara, boleh, tapi aku malu. Loh, kenapa malu? Karena rumahku ini sudah mau disita, dan engkau adalah orang kaya membawa teman. Bukankah nyaman? Apakah pantas aku menjamu makan pagi di rumahku? Lalu dengan orang kaya ini dengan rendah hati dia berkata, nggak apa-apa, kamu nggak usah menyiapkan makanan-makanan yang enak. Apa yang kamu bisa siapkan untuk besok? Ya paling nasi goreng, kata orang yang tadi hutang tadi. Oke, saya akan telepon 2 teman saya untuk makan sarapan pagi nasi goreng di tempatmu. Singkat cerita, Bapak Ibu semuanya, besoknya orang kaya ini ternyata mengundang 2 jenderal besar di kota tersebut. Pukul 8:30 pagi, orang kaya dan 2 jenderal ini datang ke rumah orang kaya, ke rumah orang yang berhutang ini. Dan kita semua tahu cerita itu. 9:30 debt kolektor rentenirnya akan kita rumah. Dan pada saat makan pagi itulah sesuatu terjadi. Si orang kaya ini cerita kepada 2 jenderal temannya tentang apa yang dialami, masalah yang dialami oleh temannya yang diberi hutang ini. Sambil makan, bincang-bincang ringan, orang yang diberi hutang ini stres berat. Karena dia harus menjamu 3 orang tamu, dan juga dia malu hanya bisa menyediakan nasi goreng. Tentu saja dia juga was-was, berharap cemas bahwa 9:30 pagi sudah didatangi oleh rentenirnya dan akan disita. Benar, 9:30 pagi ada orang ketok pintu. Namun si orang kaya ngomong gini, jenderal, bisakah minta tolong kalau kau yang membuka pintunya? Karena itu adalah orang yang mau menagih dan meminta rumah ini. Oh baik. Jenderal itu menuruti apa kata-kata orang kaya ini. Jenderal itu buka pintu, ketemulah dengan 1 grup rentenir dan pudikat yang badannya gede-gede. Begitu tahu jenderal, maka rentenirnya langsung ngepres, langsung mentalnya surut jiwa. Jenderal ini dengan halus ngomong apa? Kami tahu engkau adalah rentenir bukan gelap, membungakan dengan bunga yang tidak masuk. Sudikah engkau untuk mengurangi bunga-bunganya sehingga teman saya yang di dalam ini yang punya rumah tidak bayar? Oh iya. Nggak sampai di sana, Pak. Jenderal yang kedua datang, nyusul ke depan pintu, malah ngomong gini, sudahlah ikhlaskan pinjamannya, kasihan dia.
Oh baik cedera. Hanya dalam waktu beberapa menit, yang tadinya rumah itu hampir disita, tiba-tiba ditelaskan, tidak jadi disita. Dan hari itu menjadi makan pagi termahal yang pernah ada. Baik dikasih Tuhan, apapun permasalahan Anda, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Karena masih ada kuasa yang lebih besar dari semuanya ini. Saya akan bacakan dalam sebuah cerita yang kedua sebelum kita perjamuan kudus di Lukas pasal 24 ayat 41 sampai 43. Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Baik, kalau Anda lihat, cerita ini adalah cerita tentang Yesus Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba muncul dan minta makan ikan goreng. Kita lihat baik-baik di Lukas pasal 24, tetap pasal 24, tapi ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-50 sampai 52. Setelah Yesus makan ikan gorengnya, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Anda bayangkan, seorang yang luar biasa sudah meninggal, yang namanya Yesus Kristus, selama 3 hari lalu bangkit lalu minta ikan goreng. Setelah makan ikan goreng, Kitab mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Pertanyaan saya simpel, apakah ikan gorengnya jatuh lagi ke bawah? Apakah ikan goreng dalam perut Yesus ikut naik ke surga? Alkitab tidak mengatakan bahwa ikan gorengnya pada jatuh ke bawah. No, ikan goreng dimakan tadi itu juga naik ke surga. Artinya apa? Perjamuan kudus pagi ini, siang dan sore ini, kita harus belajar bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Yang sudah katakan, Bapak Ibu semuanya, marilah kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk makan dan minum tubuh dan darahnya. Dan hari ini kita sama-sama siap-siap untuk mengambil tubuh Kristus. Silakan angkat tubuh Kristus ini, kita tinggi-tinggi. Nah, sekarang bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu terpecah. Lalu kita mengangkat cawan kita di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu membunuhnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dari semua kuasa kegelapan, Ambil waktu untuk Anda masuk dalam doa, baik itu sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, bahwa semua ucapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita percaya dalam hidup kita, dalam perjanjian dengan darahmu. dan semua kita yang percaya kita katakan amin, amin, Kateli arah Bapa, kasih karunia dan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara saya dari saat ini sampai selanjutnya. Kita suka percaya kita